Struktur data menjadi salah satu bagian penting yang wajib dipahami oleh para programmer. Struktur ini memudahkan pengguna mengakses data yang dibutuhkan secara tepat dan cepat. Ini karena struktur data memiliki format khusus yang berfungsi untuk mengatur, memproses, mengambil, dan juga menyimpan data. Lalu, apa itu struktur data? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai struktur data. Perkenalkan, nama saya Lionel Kevin Selo dengan NIM 22044111713. Mari kita simak video berikut. Apa itu struktur data? Jadi, struktur data adalah cara menyimpan dan juga mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data itu disimpan dalam bentuk angka, huruf, maupun simbol, dan juga lainnya, dan diletakkan di dalam kolom-kolom atau susunan tertentu. Dalam menyusun data, terdapat beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada node dan juga indeks. Node adalah elemen yang terdapat dalam struktur data. Setiap node itu berisi pointer ke node selanjutnya. Sedangkan indeks adalah objek dalam suatu struktur data untuk mempercepat proses pencarian data. Struktur data juga bisa digunakan untuk mengelola database, melakukan kompres file, hingga mengolah data lainnya. Struktur data ini menjadi hal yang harus dipelajari karena bisa membantu kita untuk menyatukan beberapa elemen data secara efektif. Apalagi struktur data juga akan mempengaruhi ketepatan algoritma dalam suatu program. Nah, setelah mengetahui apa itu struktur data, tentunya kita akan perlu tahu macam-macam dari struktur data yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data dalam komputer. Nah, yang pertama itu ada struktur data yang bernama array. Jadi, tipe array ini mempunyai kumpulan elemen yang jaraknya berdekatan. Array juga bisa membantu seseorang untuk mencari data secara acak hanya dengan menggunakan indeksnya saja, dan juga dapat menyimpan beberapa data dengan jenis yang sama dalam satu nama. Jadi tipe array ini bisa digunakan untuk membangun sebuah struktur data seperti vektor dan juga matriks. Nah, contoh yang bisa kita menggambarkan dari array itu yaitu, misalkan kita mau mencari data karyawan dalam rumus query. Bisa kita lihat gambar berikut. Nah, tipe data atau tipe yang digunakan seperti integer atau float. Baris berikutnya nama underscore variable, yaitu mencari data karyawan sesuai data yang ingin dicari. Nah, berikutnya jumlah elemen adalah banyaknya elemen pada sebuah data yang bisa dalam bentuk pecahan ataupun bilangan bulat. Adapun kelebihan dari tipe array yaitu bisa digunakan sebagai implementasi tipe lainnya, dan kekurangan dari tipe array yaitu penambahan dan pengurangan data membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, tipe yang kedua itu ada linked list. Jadi linked list itu adalah struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dihubungkan satu sama lain. Sistem linked ini harus dilakukan secara manual karena linked list tidak bisa mencari data secara acak. Contoh yang bisa menggambarkan dari sistem linked ini yaitu ketika kita sedang membuka atau ingin mencari sesuatu di galeri, kita dapat menggeser gambar sebelumnya ke gambar lainnya atau ke gambar berikutnya dengan menekan next atau pref. Jadi bisa kita lihat gambarannya dari bentuk contoh berikut. Adapun keunggulan dari tipe linked list yaitu ukuran lebih dinamis, lokasi penggunaan memori bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kekurangan dari tipe linked list yaitu tidak bisa kembali ke node sebelumnya atau reverse traversal, dan juga menguras memori yang lebih besar. Nah, untuk tipe yang ketiga ada yang disebut dengan stack atau tumpukan. Nah, stack ini adalah struktur data yang linear dan mengikuti urutan LIFO atau last in first out, atau data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Seperti misalnya ada sebuah tumpukan piring di sebuah restoran yang tumpukannya dapat ditambah pada bagian paling atas, dan jika mengambilnya pun dari bagian
paling bawah atas pula. Seperti itulah gambaran dari stack atau tumpukan. Tipe data berikutnya ada yang disebut dengan queue atau antrian. Jadi queue ini adalah tipe data linear yang mengikuti urutan tertentu. Nah, dalam hal ini queue mengikuti urutan seperti FIFO atau first in first out. Jadi data yang masuk pertama kali akan menjadi data yang pertama kali muncul atau diambil. Ya, analogis sederhananya untuk menggambarkan tipe data queue ini yaitu ketika kita sedang antri atau mengantri. Namanya juga antrian. Jadi siapa yang datang paling awal maka dia yang pertama kali dilayani. Nah, berikutnya ada lagi struktur data yang disebut dengan tree. Bentuknya seperti ini. Jadi tree ini adalah sebuah struktur data yang bentuknya seperti pohon. Nah, tipe tree ini berefisien menyimpan data secara hierarki karena disusun dalam berbagai level. Jadi, tipe ini sering dianggap sebagai kumpulan node yang dihubungkan. Kita kembali pada gambar yang tadi. Jadi, kalau kita lihat setiap node itu bisa berisi beberapa data atau link dari node lainnya. Nah, beberapa istilah yang harus kita pahami pada tipe tree ini adalah yang pertama ada yang disebut dengan root. Root ini adalah node yang berada paling atas. Lalu ada lagi child node atau turunan dari setiap node. Ada lagi yang namanya parent node yang merupakan node yang memiliki child node atau sub node. Kemudian ada siblings node. Dia merupakan beberapa node yang berasal dari parent node yang sama. Dan yang terakhir ada leaf node yang dimana node ini tidak memiliki turunan lagi. Contoh ketika seorang developer atau pencipta sebuah aplikasi ketika ingin mengembangkan sebuah sistemnya, maka mereka akan menggunakan metode ini agar lebih efisien dalam mengembangkannya. Tipe struktur data berikutnya yang keenam itu ada yang disebut dengan graph, yang merupakan struktur data yang berisi beberapa node yang saling terhubung. Node pada tipe graph ini biasanya disebut dengan simpul. Jadi setiap garis yang akan saling menghubungkan dua buah simpul. Biasanya tipe ini kita gunakan untuk menentukan atau menunjukkan jaringan tertentu. Contohnya ketika kita mau membuat sebuah jaringan telepon. Nah, kemudian struktur data yang terakhir yaitu hash table yang digunakan untuk menyimpan data secara asosiatif. Tipe data ini akan menyimpan data dalam format array. Jadi kita akan lebih mudah mengoperasikan datanya dengan cepat karena kita cukup menggunakan indeksnya saja. Contoh ketika kita ingin mengubah informasi dalam sebuah algoritma, inputan data yang dimasukkan selanjutnya akan menjadi huruf, angka, serta karakter lainnya dengan ukuran yang tetap. Data yang sudah melalui hashing tadi tidak bisa lagi dikembalikan seperti awalnya.
Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai struktur data. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan mudah dipahami. Saya minta maaf jika ada tutur kata saya yang kurang menyenangkan. Saya Lionel Kevin Selo, pamit undur diri dan terima kasih.